Tampil efektif dan kolektif sepanjang gelaran Piala Eropa 2024, Spanyol sukses menambah gelar keempatnya sekaligus sebagai tim paling banyak yang meraih trofi Henry de Launay. Gol Mikel Oyarzabal di penghujung laga mengunci kemenangan tim Matador atas Inggris. Bagi The Three Lions, kekalahan ini kembali memupus harapan mereka untuk membawa pulang gelar Piala Eropa perdananya. Sepak bola belum kembali ke rumah. Skuad besutan Gareth Southgate kembali gagal di final. Setelah edisi 2020, mereka kalah lewat drama adu penalti melawan Italia. Kekalahan dari Spanyol ini juga menambah catatan panjang kegagalan bomber mematikan Inggris, Harry Kane. Kegagalan bukan hal asing bagi Harry Kane. Meski ia punya segudang penghargaan individu, penyerang berusia 30 tahun tersebut belum pernah merasakan mengangkat trofi mayor, baik di level klub maupun internasional. Ketidakberuntungan seolah menjadi sahabat akrab Harry Kane. Sejak awal karirnya, pemain kelahiran 28 Juli 1993 ini telah merasakannya. Jika ia bergabung dengan skuad utama Tottenham Hotspur setahun lebih awal, ia seharusnya telah memiliki trofi pertama dalam karir profesionalnya. Pada Februari 2008, Tottenham Hotspur mengakhiri puasa gelar selama 9 tahun setelah menaklukkan Chelsea di final Piala Liga, atau sekarang bernama Carabao Cup. Seandainya Harry Kane menjadi bagian skuad di era tersebut, ia tentu turut merayakan kemenangan di Wembley. Namun kenyataannya berbeda. Pasalnya Harry Kane baru dipromosikan ke tim utama The Lily-Whites beberapa bulan kemudian, dan saat itu masih bermain untuk tim under 18. Setelah naik ke tim senior, pemain berpostur 188 cm itu sempat dipinjamkan ke Leicester City pada bursa transfer musim dingin 2013. Setelah memulai musim dengan Norwich City, ia menghabiskan sisa musim 2012-2013 bersama Leicester City yang tengah berjuang promosi ke Premier League. Di tahun 2018, Harry Kane bermain untuk tim nasional Inggris di Piala Dunia 2018. Meski Inggris harus pulang dari Rusia tanpa trofi, penyerang Bayern Munchen ini setidaknya merasa sedikit bangga untuk mengobati kegagalan The Three Lions di ajang 4 tahunan tersebut. Harry Kane sukses menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 6 gol. Performa tim nasional Inggris saat itu memang kurang maksimal. Namun kecemerlangan Harry Kane menjadi salah satu faktor yang membawa The Three Lions mencapai semifinal pertama dalam 28 tahun terakhir. Momen langka itu tentu sebuah pencapaian yang patut dirayakan baginya dan pendukung tim nasional Inggris. Namun performa brilian Harry Kane tak cukup untuk meraih trofi. Inkonsistensi penampilan Inggris membuat mereka harus gigit jari di hadapan Kroasia. Luka Modric dan kawan-kawan berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal oleh gol awal dari Kieran Trippier. Tim nasional Inggris dan Harry Kane pulang dengan tangan kosong. Selain itu, Harry Kane juga mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Premier League sebanyak 3 kali, yakni pada musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2020-2021. Di musim-musim tersebut, pemain kelahiran Walthamstow itu konsisten mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim. Hal itu berlanjut ketika musim pertamanya bersama Bayern Munchen di mana ia menyandang status sebagai top scorer Bundesliga dengan 36 gol dari 32 penampilan. Harry Kane pernah hanya berjarak 90 menit dari trofi Champions League. Gol dramatis Lucas Moura melawan Ajax Amsterdam mengantarkan Tottenham Hotspur ke final Champions League 2018-2019, memberi kesempatan besar untuk Harry Kane memimpin Tottenham Hotspur melawan Liverpool di final. Spurs memulai pertandingan di bawah tekanan setelah Mohamed Salah berhasil mengeksekusi penalti di awal laga. Mereka kesulitan menembus rapatnya pertahanan Liverpool sepanjang pertandingan, hingga tak menemukan ruang untuk dieksploitasi.
Usaha Spurs untuk menyamakan kedudukan kandas setelah Divock Origi mencetak gol penutup di akhir laga. Lagi dan lagi, Harry Kane kembali harus menundukkan kepala yang membuyarkan mimpinya meraih trofi bergengsi perdananya. Kesempatan kedua bagi Harry Kane meraih trofi kembali kandas. Final Carabao Cup 2020-2021, Tottenham Hotspur tak berdaya di hadapan Manchester City asuhan Pep Guardiola. Dengan Jose Mourinho sebagai pelatih, Spurs berharap dapat mengisi kembali lemari trofi mereka. Namun, beberapa hari sebelum final, Jose Mourinho tiba-tiba dipecat, meski ia punya rekor selalu menang di final, termasuk melawan Pep Guardiola. Selain itu, untuk pertama kali sejak 2002, Jose Mourinho meninggalkan klub tanpa satupun meraih gelar juara. Beberapa bulan setelah kekalahan menyakitkan dari Manchester City, kesempatan ketiga kembali menghampiri Harry Kane yang hanya berjarak satu pertandingan dari trofi. Ia sukses memimpin timnas Inggris ke final Piala Eropa 2020, di mana mereka harus menghadapi Italia demi meraih gelar juara. Namun Dewi Fortuna belum memihak kepada Harry Kane. Inggris harus kalah di babak adu penalti di hadapan ribuan publik sendiri. Harry Kane masih terus tertunduk sekalipun sudah tak bermain di Premier League. Di ajang DFB Super Cup, DFB Pokal, Bundesliga, serta Liga Champions, ia gagal meraih satupun gelar meski bermain untuk tim sebesar Bayern Munchen yang selalu merebut jaminan setidaknya satu trofi setiap musimnya. Catatan apik The Bavarian yang menjadi juara Bundesliga sejak musim 2012-2013 akhirnya dipatahkan Bayer Leverkusen. Yang terbaru, Spanyol merebut trofi setelah menang 2-1 di final Piala Eropa 2024. Inggris dan Harry Kane memang tampil mengecewakan sepanjang turnamen tanpa menunjukkan permainan progresif. Mereka justru tampil secara pragmatis yang memaksa gagal mengimbangi permainan kolektif tim nasional Spanyol. Nasib sial Harry Kane entah sampai kapan harus berlanjut. Meski Legend menyarankan si kulit bundar ke gawang lawan sebagai bomber house goal, tanpa meraih satupun gelar resmi sepanjang karir profesional sampai saat ini adalah sebuah hal sia-sia. Atau Harry Kane memang terlahir sebagai kutukan di mana ia bermain?